Dex. Keren banget ya jersinya. Keren banget anjir. Beli kali ya? Ya gak punya duit gue Jar. Ya. Tunggu kali ya? Berapa lama? Tunggu 3 detik. 3 detik. Langsung ada. Lah kok bisa? Gue kan Mbappe. Cuman 3 detik dapat 1 juta. Welcome to Box Football Show yang sekarang sudah bergeser platform. Well sebenarnya masih ada juga. Ya seperti biasa hadirnya tuh 2 kali seminggu. Kali ini kita rilis. Jadi kita hari ini taping malamnya tayang. Yoi. Ya bareng sama Jenar Vino, ada Dex Lenisa dan juga Rossi Vinsa. Halo. Wah lega juga kursi lu sekarang. Iya. Jadi tengah bertiga apa? Jadi tengah bertiga apa? Enggak, ini kan tadi dia kayak Mbappe kan. Oh iya. Ini kayak Sultan gue. Oh. Sultan Georgie kan. Sultan Georgie aja. Ada yang Tapi tahu ini nggak? matching nih merah-merah. Tanya nih. Waldo, tahu gak Sultan Georgie Oh iya, siapa? nggak tahu ya. Gen Z gak tahu Tahu ya? gak Wal? Tuh gak tahu. Oke buat lo yang gak tahu coba lo Google sekarang. Ini tapi matching merah-merah. Yoi. Membawa semangat menuju. Hijau Arab Tahun kan? depan ya. Iya ini. Oh iya. Aduh cat rambut terus. Mendingan cat rambut. Mendingan. Atau kasih tanduk. Gitu. Oke kalau ini kan Arab kan Arab, hijau. iya, Lo? Ya ini box baju box. Nah anyway jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain tanda lonceng ya. Biar lonceng. update terus sama konten-konten kita. Karena kita akan tayang itu seminggu 2 kali. Minimal. Jadi bisa lebih dari Tapi itu. ada box out gitu-gitu juga. Jadi ya loncengnya dinyalain aja pokoknya. Iya benar. Jadi ada banyak konten yang lain selain bola juga, ada basket juga, ada Otaku Jepangan box. juga ya. Bola Otaku juga box ya. Basket juga bola. Ada sepak, ada basket. Oke, setelah kemarin kita cukup berdebat ya antara Arsenal dan MU dan menimbulkan banyak reaksi juga. Nah sekarang gue gak tahu sih ini kita perlu berdebat apa enggak karena kecenderungannya sih lumayan satu suara nih kalau ngomongin soal Arab Saudi dan juga sepak Kirain bola. tragedi Kanjuruhan satu suara kita. Oh iya, itu harus satu itu juga suara. harus dibahas juga sih ya. Karena ada update ya? Ada update dari usutas tragedi Kanjuruhan, jangan lupa ya. Jadi terkait tragedi Kanjuruhan, Erick Thohir pastikan langkah hukum tetap berjalan katanya. Dia bilang kami akan dorong adanya hukuman maksimal tanpa harus berpolemik siapa. Kita ada di sistem pengadilan lah yang memproses. Kami tidak dapat mengintervensi sistem peradilan. Dia bilang begitu. Terus juga PSSI dan pemerintah terbuka bagi keluarga korban untuk bertemu gitu. Itu Kata kemarin Erick sempat Thohir. ada ini yang rame di Twitter tuh Ibu-ibu yang itu. Iya, ibu-ibu keluarga korban ada Jokowi datang. Ah. Ini ya, kunjungan gitu terus kemudian dihalangin sama sama petugas keamanan. Iya. Dari mana itu petugas keamanan? Gua agak kurang inget gitu. Tapi itu kemudian jadi presiden buruk. Ya. Karena pada akhirnya ya harusnya ini harus disampaikan. Jangan lu malah main kasar kayak gitu. Terus juga ada banner-banner yang katanya memprovokasi katanya. Padahal bannernya cuma gitu doang. Dan gue ingin mengingatkan lagi ya Liga 1 dimulai. Ya tolonglah usut tuntas terus kita suarakan lewat chant, lewat banner tetap bisa. Kita juga Piala Dunia 17 juga. Bener. Ini medium yang bagus lah. Bener yang jelas kata Pak Ketum kan proses dan langkah hukum tetap berjalan ya. Iya. Jadi selain bercanda di dalam mobil juga. Yang kita lihat postnya kemarin. Sama salah satu capres. Ini ada proses yang dijalani juga gitu. Nah kalau tadi kita dengar statementnya dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memastikan langkah hukum tetap berjalan soal Kanjuruhan. Ada statement juga yang bikin gerah banyak orang gue rasa. Ih butuh ini dong fans dong. Butuh Kipas. fans, akhirnya fans pun terpancing ya. Fans kipas angin gitu karena Ronaldo berkomentar juga. Ronaldo bilang ini ya apa namanya? Yang mana sih dia? Oh ini. Saya datang ke Liga Saudi. Habis itu pemain pada mau datang. Jadi kayak saya gara-gara membuka saya. jalan gitu. Iya, saya pembuka jalan. Buka pintu. I'm the one. Juru ini apa? Kuncen ya? Juru kunci ya, punya kuncinya. Juru selamat nih jatuhnya nih. Iya iya. Jadi gara-gara di Saudi ada banyak bintang lain yang udah masuk juga gitu ya. Iya. Terakhir kemarin baru banget semalam gue ngelihat postingannya Jordan Henderson. Dia merapat ke Al-Ettifaq. Ettifaq ya. Yang dilatih sama padahal- Gerrard. Ini tapi di luar ini kan, di luar 4 yang dimiliki PAF kan? Iya betul. Sebenarnya. Karena kan Parah banget ya, Eti dikatain fuck ya. gue belum tahu cara responnya. Tapi kalau kita coba recap yang udah terjadi ya. Al Ahly Ada apa? itu Edward Mendy sama Firmino. Al Hilal Ruben Neves, SMS, Sergei Milinkovic-Savic sama Koulibaly. Terus Ittihad tuh Jota, tapi Jota yang Celtic ya. Ya, Jota yang agak Celtic. gondrong. Terus Benzema sama Conte, N'Golo Conte. Terus Al Nassr itu ada Seko Fofana dari Lens.
terus Brozovic sama Alex Telles. Gitu. Sama terakhir tadi Jordan Henderson. Gitu. Dan kita nggak tahu ini bursa transfer masih berjalan, bisa aja ada pemain-pemain yang masuk juga karena Fabinho kalau nggak salah Fabinho juga ya. Tapi masih alot. Tapi Fabinho tuh katanya karena dia punya anjing kan. Oh. Anjingnya susah masuk Arab Saudi. Oh jadi gak boleh. Iya Lebih, serius. lebih gampang kumpul kebo daripada anjing. Enggak maksud gue ini alasan. Jadi kerbau emang lebih halal ya. Ronaldo kumpul kebo tuh boleh tuh. Kerbau halal kan? Iya bener. Anjing gak boleh. Anjing haram. Enggak tapi maksud gue kalau emang ternyata transfernya Fabinho gak jadi karena anjingnya gak bisa masuk Arab gitu. Ini lebih konyol daripada De Gea gagal karena fax. Gagal transfer yang cukup unik ini. Waduh banget ya. Waduh banget. Kalau itu ini meme favoritnya Waldo tuh. Waduh bener. Tapi foto ceweknya ganti-ganti biasanya. Iya. Nggak gini. Tapi kalau tadi soal komennya Ronaldo gitu ya. Gue pembuka jalan nih orang pada masuk karena langkah yang sudah gue mulai. Dari liga yang menurut gue lebih baik dari MLS. Dan liga-liga Eropa sekarang lagi drop kecuali Premier League dia bilang gitu kan. Dan Saudi ini punya masa depan yang cerah. Tapi karena gue. Nah, kalau gitu ceritanya ketika dia ke Premier League, apakah pemain-pemain bintang yang datang ke Premier League karena pengen satu liga sama Ronaldo? Kan enggak juga. Ada Erling Haaland datang ya karena Manchester City gitu kan. Terus kemudian ya karena ada project bagus dari sebuah klub misalkan kayak Brighton gitu kan, prospeknya bagus gitu. Jadi gue pikir kalau misalkan dia bilang pemain-pemain ini Eropa datang karena gue main di Arab Saudi itu agak kepedean sebetulnya gitu. tapi nggak apa-apa. Menurut gue nggak apa-apa. Ronaldo memang karakternya kayak gitu gitu. Jadi kita terima-terima aja. Walaupun kalau dianggap serius gitu ya. Gue merasa bahwa omongannya Ronaldo tuh sebenarnya omongan santai aja gitu. Iya omongan santai. Dan mungkin omongan PR juga kali ya gitu kan, buat mempercantik untuk memberi kesan bahwa Arab Saudi ini sekarang tempat baru bagi bintang-bintang Eropa gitu kan. Jadi lu harus punya mouthpiece gitu kan. Mungkin harus udah punya corong gitu. Ambasador Saudi Pro League bener, gitu kan. gitu. Jadi makanya kemudian dia mengeluarkan statement bombastis gitu. Walaupun kalau mau ditilik secara serius ya kita gak bisa memungkiri bahwa pemain-pemain itu datang karena duit gitu. Dan mungkin rivalitasnya belum benar-benar selesai nih perdebatan GOAT. Jadi mungkin ada pembisik dari Ronaldo bilang kayak Messi habis cetak winning goal via free kick nih. You have to create something yang bisa jadi wave. Yang bisa diomongin orang gitu. Ya udah ini berarti diomongin. Cuman gue merasa bukan gara-gara Ronaldo persisnya sih. Cuman emang Ronaldo itu kayak apa ya, pemantiknya gue ngerasa. Soalnya duit Arab memang kan ada dia dari dulu ya. Tapi kenapa baru pada sekarang berdatangan? Ya karena Ronaldo begitu datang orang-orang jadi tahu oh berarti Liga Arab nih mungkin banget didatangin bintang-bintang. Bukan gara-gara Ronaldo ya. Tapi gara-gara ada kemungkinan itu tuh terjadi gara-gara Ronaldo menurut gue. Oke, jadi ini momentum. Terus habis itu apalagi PIF juga kan langsung ini kan yang 4 klub itu kan, 2 di Riyadh, 2 di Jeddah. Tapi gue nanya Dex, menurut lo meskipun orang jadi ngelihat bahwa mungkin datang ke Arab, apakah itu jadi satu-satunya faktor? Karena menurut gue enggak. Kalau misalkan duitnya enggak ada, tetap aja orang-orang itu enggak mau datang. Iya, gitu. Kalau duitnya enggak ada. Cuman duitnya kan udah ada dari dulu. Kenapa enggak dulu datangnya gitu? Iya karena orang kan lihat posibilitasnya kan. Andai kan kemarin bukan Ronaldo yang datang gitu, misalkan siapa ya, Lukaku gitu. Mungkin orang lihatnya kayak pemainnya kelasnya Lukaku. Tapi Ronaldo kan udah ada di 2 besar lah ya, antara Ronaldo Messi gitu. Jadi orang tuh langsung lihatnya pemain top nih udah bisa didatangin nih. Jadi yang di bawahnya udah pasti mau datang gitu. Sama aja itu juga bisa terjadi Messi di MLS. MLS juga magnet gara-gara ada Messi. Ya paling gak pemain Barcelona udah ke situ. Nah, iya ya ada Busquets ya. Pertanyaannya Liga Super Cina dulu juga kan nggak ada magnet pemain bintangnya, cuman ada duitnya gitu. Tapi kan tetap orang mau datang-datang ya karena duit gitu. Oscar mengakui. Iya. Bahkan Tevez bilang ini duit segede ini bagi saya sih ini liburan aja. Iya gitu loh. Guangzhou Evergrande kalau nggak salah. Betul. Dan menurut gue sejauh ini ada dua kutipan pemain ini fakta ya. Udah ngaku 2 orang pemain. Yang pertama si Ruben Neves, yang kedua Koulibaly gitu. Dua-duanya bilang bahwa si Ruben Neves bilang bahwa ya ini kesempatan gue untuk menghidupi keluarga gue gitu, memberikan kehidupan mereka yang lebih layak gitu. Hal yang sama juga diucapkan oleh Koulibaly gitu. Walaupun Koulibaly sebagai muslim dia bilang ya kalau gue datang ke Arab ya itu sebenarnya sama aja mempermudah hidup gue gitu kan. Ya negara muslim gitu kan. Jadi menurut gue faktor utama tetap duit, nggak peduli ada Ronaldo atau simbolis enggak. Aja, simbolis maksud gue. Kayak Beckham datang ke MLS, Ronaldo datang ke Oscar datang ke CSL gitu. Betul. Simbolis tetap gitu. Cuman at least kayak David Beckham datang ke MLS, apakah langsung ada bombardir banyak tapi simbolnya kan langsung ketahuan kan. Tapi kan itu kan karena mau nggak mau
apalagi yang menarik di MLS gitu selain ya duitnya nggak sebanyak duit di Eropa dan ada designated player ya. Kalau nggak salah kan cuma ada satu yang boleh melebihi salary cap dari sebuah klub gitu kan. Karena ada kebatasan itu jadi ya orang mungkin mikir-mikir dulu datang ke MLS. Jadi perkara simbolis itu menurut gue lebih ke arah PR sebenarnya sih. Lebih ke arah image. Tapi kalau misalkan menarik tetap urusan duit gitu kalau gue pikir. Karena memang menurut gue juga itu gayung bersambut juga. Jadi emang ada momentumnya nih gara-gara ada Ronaldo ke Saudi. Karena mereka juga udah punya vision kan. Saudi Vision 2030. Walaupun tadinya orang mengira it's only about jadi tuan rumah Piala Dunia. Padahal kan enggak juga kan. Mereka punya visi untuk jadi top 10 di global revenue-nya. Itu di 2030. Maksudnya secara ini ya global dan mereka punya banyak manuver di sports juga. Dan sebenarnya kalau lu bilang baru sekarang ya mungkin bener-bener semakin jor-jorannya ketika oh bisa nih ternyata. Ini tuh visible karena Ronaldo pun bisa datang. Kita bisa datengin pemain lain. Karena kan 2018 bahkan tim Al Nassr Al Ittihad juga punya masalah utang yang banyak. Ya mereka juga bahkan gak boleh main di Champions League kalau gak salah ya. Gara-gara mereka punya banyak utang ada 107 kasus yang dilaporkan ke FIFA. Gara-gara soal gaji, soal lain sebagainya gitu. Jadi memang dari Kingdomnya sendiri juga mulai menggelontorkan dana. Mungkin ketika melihat oh ini mungkin nih Ronaldo aja datang. Ya gak sih? Kemarin tuh gue baca nih di The Guardian. Kalau gak salah gue baca di The Guardian dari 2021. Arab Saudi itu udah menggelontorkan sekitar 6 miliar US dollar untuk olahraga. Jadi bukan buat sepak bola doang ya. Sekitar 6 miliar dolar untuk investasi di olahraga. Ya itu arah duitnya kemana ya buat kontrak pemain-pemain kayak Ronaldo gitu loh. Dan ada di olahraga lain juga gak cuma di sepak bola. Dan F1 ya. Dan itu semuanya sumbernya dari public investment fund gitu. Jadi dana investasi publik itu apa namanya duitnya dari kayak gitu. Dan itu nggak lepas dari kritik banyak orang karena dalam beberapa tahun terakhir ada situasi human rights di Arab Saudi, situasi hak asasi manusia di Arab Saudi yang dipertanyakan termasuk kasusnya Jamal Khashoggi gitu kan. Makanya kemudian dana sebanyak itu dibilangnya sama The Guardian adalah nih dana buat sport washing gitu. Sport washing itu apa adalah ya udah untuk mempercantik image kita lewat olahraga gitu. Untuk supaya image yang tercoreng soal hak asasi ini agak terlupakan karena kita mendatangkan kita cukup bisa menarik minat orang-orang atau atlet-atlet datang ke negara kita. Ada event kayak F1, ada Liga Super Saudi sekarang WWE, gitu lah. WWE juga gitu. Jadi sebenarnya ya lu nggak bisa menampik kritiknya juga gitu kalau gue pikir ya. Iya karena secara negara ya, maksud gue mungkin yang kita lihat kita sebagai penikmat bola nih, kita lihat Newcastle dibeli 80% kalau gak salah sama PIF, terus juga ada 75% kepemilikan dari 4 tim yang ya mungkin bisa dibilang juga cukup berprestasi di Saudi. Jadi emang bener Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr sama Al-Ahli gitu. Tapi sebenarnya tadi yang Rossi bilang soal manuver ke olahraga ini ada banyak juga ya. Bahkan di golf itu tadinya tuh mereka bikin tulisannya LIV. Jadi kan orang pikir live itu padahal tuh angka Romawi gitu. Artinya 54 itu karena kalau gak salah hole-nya itu ada 54 gitu. Karena itu sama tuh kayak di Super Bowl-nya ini NFL. Dan sebenarnya itu menimbulkan dualisme gitu. Jadi yang PGA Tour kan biasanya itu yang PGA. Mereka familiar gitu. Nah ini ada bentukan barunya dengan baju lebih santai, musik lebih ngebeat. Terus ada aturan-aturan yang beda nih. Jadi kalau udah 2 putaran gak dieliminasi orang-orangnya kayak gitu. Jadi cenderung lebih fun, cenderung lebih fresh dan juga bayaran 2 kali lipat. Ini memecah belah mereka. Jadi ya lu kalau udah main di yang LIV Tour itu gak boleh PGA lagi gitu. Jadi sempat debat, saling menggugat tapi akhirnya toh mereka bersatu sekarang gitu. Dan PIF sudah menggelontorkan 2 miliar dolar sebagai inisiator di awal itu ya untuk si bentukan baru ini. Dan akhirnya si chairman-nya governornya PIF itu si Yasir Al-Rumayyan bahkan jadi chairman-nya si bentukan baru ini yang namanya Newco. Itu baru golf. Tadi Evan udah bilang gitu kan, udah menjadi sponsor juga, terus nyelenggaran juga tenis. Siapa Anthony Joshua boxing juga ada, dia main di sana dan dia bilang bahkan Saudi trying to do a good job politically. Dia agak bilang gitu. Terus ada snooker, ada horse racing juga. E-sport juga gerak gitu. Jadi emang secara masif yang lain-lain juga bukan cuma bola gitu. Konser K-pop. Konser K-pop gokil sih. Gokil. Bahkan serius udah. Udah deh.
Udah, Blackpink tuh ada fotonya Jennie kok di Instagram. Lagi di Arab pakai jilbab gitu. Dan mereka bener-bener ini loh, maksud gue kan orang mikir kayaknya kalau negara Arab gitu misalnya cewek gak boleh main. Nah bahkan mereka udah bikin tim golf wanita pertama di Saudi, pelatihnya dari Tunisia, terus ada program 400 wanita datang kayak gitu loh. Jadi emang mau mengubah kita ini adalah negara yang bersahabat. Iya. Jadi kalian sepakat kalau sport washing Arab Saudi? Kalau menurut gue iya. Gue coba dari perspektif Arabnya, gue jadi orang Arab. Kalau lo jadi orang Arab. Jadi olahraga di Arab Saudi itu terbatas karena cuma bisa dimainkan gak bisa di musim panas. Makanya mereka sebenarnya lagi gelontorin duit banyak tuh ke e-sport. Karena ketika olahraga musim dingin, musim panasnya main e-sport. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa bilang sport washing itu penting banget? Padahal duit buat sport itu tadi 6 miliar itu buat sepak bola. Buat sport itu 10 miliar. Yang F1 gitu-gitu. 10 miliar itu banyak banget dolar. Tapi Arab Saudi itu Division 2030 itu pengen tentang entertainment, tentang tourism, yang mana duitnya itu adalah ratusan triliun. Ratusan triliun dibandingkan dengan 10 miliar dolar itu gak ada apa-apanya. Jadi sport itu sebagian kecil doang, kata MBS. Makanya dia bilang, yang bilang ini sport washing enggak. Kita lagi ngedepanin emang sebagai tujuan wisata. Pariwisatanya berarti. Kota mereka tuh Neom City kalau gak salah ya. Namanya yang kota modern itu. 100 miliar. 1/10-nya itu cuma dipakai sport kan. Ya emang duit mereka banyak. Di sport emang banyak. Cuman ternyata pas gue lihat dari perspektif Arab, duitnya itu kecil banget yang dipakai buat sport gitu. Ternyata gak sebanyak itu. Dan juga yang menarik adalah gue sih merasa PIF ini, Public Investment Fund kan ya. Itu benar-benar dikontrol sama MBS ya. Menurut gue bukan Public Investment Fund sih. Lebih ke Personal Investment Fund kayaknya. Atau Political Investment Fund kayaknya. Ya karena dia pakai itu buat itu. Nggak gini Dex, kenapa gue berpikir bahwa itu sport washing sebenarnya adalah karena image dari sepak bola itu sendiri itu reach out-nya tuh lebih jauh dari yang tadi lu bilang entertainment, tourism. Karena kalau entertainment sama tourism, siapa sih yang ke Arab ya naik haji gitu, haji atau umroh lah katakanlah. Tapi kan naik haji juga ada waktunya kan. Kita bayar sekarang beberapa tahun lagi masih berangkat ngantri, gitu bener. Ya kan. Terus kalau misalkan ke tourism kayak misalkan karena gara-gara Timur Tengah deh, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Gue pikir duitnya itu juga gak semua orang yang level bawah itu bisa gitu loh buat pergi liburan ke sana. Apalagi si Firzi pernah cerita, lu ke Qatar tuh mahal banget segala sesuatunya gitu. Jadi kenapa gue pikir bahwa sport washing itu terms yang sangat tepat, karena in terms of sport sepak bola itu reach out-nya tuh lebih gede, lebih ke kalangan bawah gitu loh untuk mencapai image. Kalau misalnya lebih sedikit ya. Walaupun lebih sedikit benar, tapi reach out-nya lebih jangkauannya tuh lebih luas gitu. Dari level A sampai level E gitu katakanlah kayak gitu. Karena kalau misalkan tadi kayak gue bilang, kalau misalkan tourism terus kemudian konser segala macam, gak akan semua orang bisa menikmati. Biasanya yang menikmati yang punya duit. Kalau sepak bola ya mohon maaf gitu. Kadang-kadang kan lu masih bisa mencari, gue gak mempromosikan ya, tontonan bajakan di media sosial katakanlah, gue gak mempromosikan. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya sepak bola itu masih bisa diakses gitu loh sama kalangan yang bawah. Makanya kemudian ketika ingin membangun image dari sepak bola apa olahraga, itu yang paling gampang untuk mencari jangkauan luas gitu. Golf, F1 mungkin levelnya masih A, B gitu menengah ke atas. Ada snooker juga, horse racing gitu, balapan kuda gak semua itu gitu gak semua kan. gitu. Tapi kalau sepak bola lu bisa dari kalangan atas sampai kalangan bawah gitu. Kalau sepak bola juga ada datanya yang naik 200% tingkat partisipasinya sejak Ronaldo datang sampai sekarang gitu. Dan untuk investasi naik 8%. Angkanya mungkin dikit ya 8%. Tapi setelah gua uangkan ternyata 8% itu angkanya sama dengan kalau jadi datangin Mbappe itu 8%-nya itu. Gila. Dan juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat bukan cuma tadi olahraga lain ya yang ada manuver dari Saudi gitu, tapi bergerak dalam senyap sebenarnya mereka sedang berdiskusi dengan CAF, ini federasinya Afrika. Mereka mau melaunching African Super League yang mungkin terjadi 2024-2025. Jadi bukan cuma market Eropa juga yang sasar nih, tapi juga ya udah benua lain. Jadi emang gue mau jadi kutub sepak bola modern ya sudah bilangnya gak sih? Iya kalau misalkan menjadi kutub sepak bola modern agak sulit ya. That's the main goal gitu. Iya mungkin main goalnya gitu. It's a long term plan. Gue nggak tahu
ya untuk saat ini gue belum bisa ngelihat caranya gimana, karena pada akhirnya menghapus sebuah kultur di mana orang-orang berkiblat sepak bolanya kalau utamanya ke Eropa itu sulit sih kalau menurut gue. Itu perlu waktu bertahun-tahun untuk mengubah mengubah pandangan orang dari Eropa tiba-tiba ke Arab Saudi gitu. Even kalau mau jujur sekarang oke lah di Arab Saudi ada banyak bintang yang main ke situ. Apakah gue tertarik untuk nonton? Gue sih belum. Gitu. Gue lebih tertarik nonton Liga Jepang, bukan karena gue suka kulturnya, tapi gue merasa bahwa Liga Jepang secara permainan rapi, secara kemasan juga oke gitu. Dan desain klubnya tuh menurut gue menarik gitu, jersey, lambang klub, nama klub gitu. Itu menurut gue lebih menarik untuk gue saksikan gitu loh. Jadi kalau pengen mengubah itu semua, gue pikir bukan cuma mendatangkan pemain, tapi kemasan juga harus dipikirkan gitu, kualitas juga harus dipikirkan. Dan kalau mau jujur di Piala Dunia, Timur Tengah juga tidak banyak berbicara gitu kan tim-timnya. Argentina sih. Iya itu doang gitu. Cuman kalau misalkan dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir yang paling berbicara banyak, yang paling menimbulkan kesan ya Jepang gitu loh. Kalau lo lihat. Jadi gue pikir langkah untuk bikin Arab Saudi jadi kutub sepak bola tuh masih jauh banget. Karena let's say gini deh. La Liga nggak ada Ronaldo, nggak ada Messi gitu. Tapi kalau misalkan lo disuruh nonton, lo mendingan nonton Real Madrid atau Barcelona apa klub-klub Liga Arab gitu. Bener. Karena tapi mendatangkan kalau kualitas Liga Arab lebih bagus daripada J-League ya. Nggak maksudnya kalau dari koefisien gitu. Koefisien ya. Mereka tuh peringkat berapa di dunia? 67, 68. Wow. Secara koefisien. Cuman kalau gue sih tetap ngelihat bagaimana mungkin ya ada rasa kedekatan juga ya. Gue merasa bahwa kalau misalkan pemain Indonesia gitu ya, kalau pengen menjejak karir minimal ke Thailand atau ke Thailand dulu gitu ya, atau ke Jepang, jadi nggak langsung ke Eropa gitu. Itu dulu ya, taklukin situ dulu gitu. Karena kalau misalkan lu ngelihat Jepang gitu, secara taktikal disiplin, rapi, dan itu udah kebukti bahwa beberapa pemainnya bisa mentas di Eropa dan bisa perform gitu loh. Nah sebenarnya kan emang gue setuju sama Rossi bahwa nggak melulu datengin pemain, bahkan misalnya 3 pemain yang well known di tim lo, itu otomatis liga lo jadi otomatis lebih baik gitu kan. Bener. Ini pasti butuh waktu paling nggak dalam China Super League kayak apa ya? Coba. Nah ini menarik, China Super League juga udah pernah kan kita ngalamin hal kayak gini. Bahkan itu juga sama tuh inisiasi dari governmentnya, dari Xi Jinping. Bahkan dia starting C. Bahkan dia punya target gitu kan. Kayak kalau nggak salah tuh lolos fase grup World Cup. 2000 berapa ya gue lupa. Iya 2000 berapa terus baru ntar semakin membaik abis itu baru bisa menang tuh long term plan gitu. Tapi karena keterlibatan itu melibatkan konglo-konglo atau perusahaan-perusahaan yang akhirnya bangkrut. Segala macam. Jadi proyeknya tuh nggak banyak, nggak panjang gitu. Iya. Tapi kan ini PIF tadi personal dan tadi bilang political investment fund. Lebih rapi sih. Ya mereka emang dari governmentnya didorong sama MBS gitu. Dan semuanya tuh mungkin bedanya itu gak sih? Bedanya lebih rapi mainnya sih, terus BUMN mainnya. Kalau itu BUMS ya, swasta. BUMS mana ada BUMS. Ya kalau Cina tuh lebih ke swasta. Kalau ini bener-bener BUMN, jadi pergerakannya udah diatur sedemikian rupa sama Kingdom. Dan sebenarnya yang bikin ini lebih rame diomongin juga karena ya kalau yang Cina siapa sih yang paling bagus? Tevez paling mahal, Oscar paling simbolis menurut gue. Drogba udah tua tapi. Iya, kalau Oscar yang masih muda masih di situ, kalau sekarang Ruben Neves kayaknya ya well known juga kan karena kita suka IPL gitu. SMS tuh Sergej Milinkovic-Savic tiap musim dikabarin sama siapa juga kayak ini terus. Kayaknya dari secara nama-nama juga jauh lah gitu yang mendekati. Gak usah Ronaldo deh. Mungkin yang Benzema juga yang di Cina kayak nggak ada gak sih? Iya. Nggak ada. Sulit. Gitu, jadi emang mereka sekalian gede aja gitu. Nah jadi kalau Cina udah lah ya ini kayaknya bukan rivalnya. Betul. Nah seperti yang rival yang diomongin adalah MLS. Karena jelas Ronaldo bilang juga ya. Iya kan Ronaldo bilang dan ya ada Messi di sana. Dan bahkan orang MLS-nya juga ya rada cywar lah sama Saudi Pro League. Nah tapi kalau kita compare nih Saudi Pro League sama MLS gimana menurut lo? Dari mana dulu? Oh ada beberapa faktor pasti ya. Faktor apa yang lo? Misalnya kualitas dulu deh. Pasti ya kualitas liga, kualitas pemain. Ya. Saat ini MLS masih menurut gue. Tapi gak menutup kemungkinan 2 tahun lagi Liga Arab lebih bagus. Apalagi kalau lo lihat koefisien kan bener-bener kaku ya dihitung ya. Prestasi klub, jumlah gol segala macam itu Liga Arab bisa unggul. Tapi saat ini MLS menurut gue. Soal apa tadi kualitas pemain. Kualitas pemain sekalipun ada banyak bintang yang masuk. Sekarang masih. Karena kita belum lihat. Gimana Ros? Kalau menurut gue
masih lebih rapi MLS sih. Masih lebih rapi MLS. Walaupun kalau misalkan ngomongin magnet ya, ini kan kenapa MLS sama Liga Arab Saudi dibandingin kan karena magnet kan. Karena yang satu ada Ronaldo, satu ada Messi gitu. Kita nggak bisa menepikan bahwa ngedatengin dua bintang ini faktornya ada duit dua-duanya gitu. Ronaldo ada duit, Messi juga gitu. Bahkan kalau misalkan Messi kan kita dengar bahwa Apple TV partnernya MLS itu sampai digandeng sama MLS gitu ya, bahwa kalau misalkan Messi datang, Messi dijanjin lu dapat beberapa persen dari subscriber barunya Apple TV gitu. Bahkan Adidas juga gitu kan digandeng sama MLS supaya Messi bisa datang. Itu liganya loh, bukan dari klubnya, bukan dari Inter Miami-nya doang gitu. Jadi kedatangan Messi ini juga kepentingan liga, bukan kepentingan Inter Miami doang gitu. Jadi menurut gua kalau tadi kita ngebahas soal duit di Arab Saudi, MLS sebenarnya itu juga. Walaupun ini cuma buat satu pemain doang gitu. Kalau buat pemain-pemain lain ya masih dibiarkan lah. Karena kalau gua ngeliat kemarin tuh ngeliat di Western Conference sama Eastern Conference beberapa klub yang well known sama orang-orang Indonesia gitu kayak LA Galaxy, New York City FC gitu, New York Red Bull. Papan bawah semua. serius papan bawah semua. Inter Miami malah paling bawah kan sebenarnya. Jadi taste olahraga Amerikanya tuh masih ada, bahwa competitiveness, kesamarataannya tuh masih dijaga gitu. Jadi gue pikir kalau ngomongin level kompetitifnya masih MLS gitu. Karena gak ada yang benar-benar satu dominan lebih daripada yang lain gitu loh. Dan Don Garber, komisionernya MLS juga dia pede lah ya. Dia bilang ini lebih baik juga, dan Messi, ini dia ngomong bukan Messi sendiri. Messi akan membuka keran untuk pemain datang. Pintu lagi. Karena 5-10 tahun ke depan akan lihat, oh Messi berhasil di Inter Miami. Ini bisa jadi opsi karir juga. Toh bukan cuma Messi. Maksud gue Saudi kan baru bisa dibilang ya. Baru gara-gara Ronaldo akhirnya exposure mata orang juga spotlight tersorot. Kalau MLS kan udah ada David Beckham main dan punya klub akhirnya. Udah ada Ibrahimovic. Bahkan kalau lo tarik sebenarnya Pele. Iya Pele, New York Cosmos gitu. Jadi kayak emang udah cenderung lebih lama, lebih duluan. Bahkan dengan format yang penaltinya bolanya digiring gitu. Ya. Dulu MLS kayak gitu kan. Gitu. Jadi emang udah ini lebih lama. Nah kalau kepentingan negara gue rasa kan Saudi kan punya Saudi Vision kan. Tadinya bahkan pengen jadi tuan rumah Piala Dunia, walaupun kalau nggak salah mereka udah narik diri ya untuk 2030 ya. Tapi ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan ya? Masih ada kemungkinan. Oke, atau World Cup kapanpun lah, tapi mereka pengen jadi tuan rumah. Itu hal yang diinginkan sama Cina juga. Nah Amerika Serikat juga kan akan menjadi tuan rumah Copa Amerika pasti, 2024 udah pasti. Terus Club World Cup 2025 dan juga Piala Dunia 2026. Jadi dalam 3 tahun ke depan Amerika akan jadi tuan rumah gitu. Apain lo Arab ini? Maksudnya, jadi mereka juga sedang mempersiapkan itu untuk orang ngeliat dong pasti. Kalau Saudi kan visi, kalau ini akan terjadi. Paling Saudi itu Club World Cup 2023 kan? Iya. Si Al Ittihad bakal lawan City juga berarti itu ya. Benzema ketemu City harusnya. Di Riyadh ya kalau gak salah. Di Riyadh, Auckland juga bakal main lagi. Sebagai tim yang paling sering main. Cuman lo makanya tadi gara-gara MLS udah lebih dulu. Lo tadi kan Kualitas Liga. Mungkin kita bisa lihat viewers juga ya di dunia gitu. MLS juga menang juga. Apalagi yang bisa dibandingin gitu. Kalau menurut gue gini, pada akhirnya tujuan kedua liga adalah untuk membuat mereka menarik di mata penonton kan. Viewership. Tadi kayak lo bilang gitu. Gimana caranya menarik di mata penonton ya, mungkin awalnya sekarang datengin bintang-bintang dulu gitu. Tapi menurut gue itu bukan sebuah cara yang sustainable gitu. Kalau mau pengen liganya jadi lebih menarik, lebih interesting, menurut gue satu-satunya cara ya meningkatin kualitas liganya. Semakin ketat battle-nya, lo gak perlu duit, lo akan menghasilkan duit dengan sendirinya, dan orang-orang gak perlu lu gue bayar mahal deh buat datang, bintangnya gitu gak gue bayar mahal. Mereka akan langsung ngelirik, ternyata menarik juga ya Liga Arab Saudi atau MLS karena kompetisinya oke, gitu istilahnya. Jadi itu yang mestinya dinaikin ketimbang cuman ngandelin duit, gak bakal sustain kalau kayak gitu ceritanya gitu. Tapi dengan datangin pemain bintang yang udah well known juga pasti kan itu berharap global viewership kan. Itu cuman harusnya itu cuman jadi pemantik doang gitu, bukan jadi sebuah model bisnis yang harus dilakukan setiap musim atau setiap tahun gitu. Iya gitu, karena gak bakal sustain. Berharap Mbappe tadinya mau bergabung kali ya. Kayak ini beneran nih pintunya gue buka nih. Iya. Gue bisa ngomong nih karena bener. Tapi udah nolak ya. Even Mbappe pada akhirnya menolak kan. Dia dibayar berapa tadi? Di tahun 700 juta euro. 700 juta euro semusim, yang mana tadi kayak lo bilang tiap 3 detik dapat 1 juta rupiah gitu loh. Toh mereka juga bilang kayak lu main semusim, abis itu mau balik juga gak apa gitu. Iya gitu. Di sini bikinin naik gitu dan kan. itu kan menurut gue
Iya, tadi gue bilang emang satu-satunya modal mereka untuk menarik pemain duit gitu loh. Walaupun pemainnya ternyata juga bisa nolak karena gue ngelihat bahwa belum seksi. Makanya gue pikir untuk jangka waktu ke depan supaya sustain ya liganya harus dibikin interesting dulu gitu. Gak peduli siapa yang main di situ gitu. Karena kalaupun siapa yang main di situ terus kemudian duit udah ada, tidak interesting, ya Mbappe juga nolak gitu. Ngapain gue masih prime? Iya, dan gue belum pernah menang UCL di Eropa gitu. Gede-gedean kemaluan juga sama Saudi gitu ya. Maksudnya nunjukin bahwa gue nggak apa-apa dibekukan di squad PSG sampai ntar gue bisa pindah gratis ke Madrid. Iya, ketimbang daripada itu kan gokil ya. Gitu. Dan kalau gini kan juga ada pandangan bahwa kalau lu mau timnas bagus, liga harus bagus, ya kan? Dan juga Xi Jinping juga bilang kan sebenarnya yang visinya dia itu Cina lolos ke Piala Dunia lagi setelah 2002 kalau salah ya. Terus atau jadi tuan rumah Piala Dunia atau juga bisa berprestasi lebih jauh di dunia gitu ya. Berarti kan sebenarnya bisa jadi main golnya juga untuk memperbaiki timnas Arab Saudi yang kemarin cukup bikin ekspektasi orang setelah mengalahkan Argentina gitu. Nah berarti kan ini kita ngomongin grassroots juga dong. Bagaimana pembinaan pemain walaupun ada pemain-pemain asing datang nih. Tapi bisa menularkan mentalitas gitu. Karena USA kan sekarang muda-mudanya gila kan. McKennie, mereka punya Gio Reyna, Pulisic sudah jadi juga gitu kan sekarang. Dan ya tinggal gimana Saudi nge-develop ini. Gue lagi lihat project apa yang ditawarin Saudi buat youth development mereka. Kalau Qatar kan udah punya Aspire Academy. Nah Saudi kan belum punya. Nah gue pengen lihat sih. Lo di atasnya udah ada nih Ronaldo, udah ada Neves, udah ada Mendy segala macam. Cuman di bawahnya nih mau ngapain gitu. Apalagi yang pernah gue bilang juga kan pemain-pemain Arab itu pada jarang mau keluar karena ya di Arabnya udah terlalu tajir, udah terlalu dibayar terlalu mahal. Sehingga buat keluar ya bayaran gue jadi lebih rendah, nggak mau kan gitu. Nah ini gue pengen lihat. Soalnya lo kalau perspektifnya adalah dunia, Arab Saudi itu memang jelek. Cuman kalau perspektif AFC, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab tuh bagus. Mereka tuh rajanya Asia ya, bukan Asia Timur ya, bukan Timur Tengah ya, tapi Asia gitu. Tapi kalau dunia emang susah. Iya makanya, ya itu sports washing is one thing gitu. Tapi apa yang mereka sedang lakukan juga ini ya, kalau kita mau lihat Saudi Pro League aja, itu mereka punya slogan namanya Tactics for Tomorrow. Jadi ada age limit bahkan dari 18 tahun. Sekarang bisa geser ke 16 tahun. Terus 10 dari 35 di musim 2025 nanti harus di bawah 21 tahun. Jadi emang menyiapkan home ground dan akademis. Academy player gitu. Terus ada juga launching program namanya PACE, Player Acquisition Center of Excellence. Yang mana direktur footballnya adalah Michael Emenalo. Ini tuh dulunya direktur footballnya sempat Chelsea, sempat Monaco juga. Jadi memang bukan cuma pemainnya, tapi si tim pelatihannya, direktur footballnya itu emang dibawa juga sekalian. Dan gue rasa manuvernya memang pelan-pelan ke arah sana sih Ros. Kalau gue pikir ya gimana ya? Gue tidak merasa untuk sejauh ini ya, untuk sejauh ini gue belum melihat Arab Saudi itu sejauh itu untuk memikirkan akademinya gitu. Dia baru permukaannya doang untuk memperbagus wajahnya gitu. Seberapa konsisten pertanyaannya? Iya ya? Gitu. Baru sampai situ doang gitu. Makanya menurut gue itu tidak menarik. Gue lebih tertarik sama liga yang kemudian tanpa harus mendatangkan bintang, tapi bisa membenahi struktur dari bawah sampai atasnya dulu. Jadi bawahnya dulu gitu loh, bukan permukaannya dulu gitu. Gue pengen lihat liga yang kayak gitu. Mungkin dengan kayak begitu gue bakal lebih respect sama liga Arab Saudi gitu. Karena kalau sejauh ini gue harus mengakui bahwa sudut pandang gue agak-agak miring gitu sama mereka karena dengan kayak yang kemarin deh tiba-tiba berani banget ngeluarin bayaran 700 juta euro gitu untuk Kylian Mbappe meskipun akhirnya dia menolak gitu. Asal splashing iya gitu. Dan itu jadi pro dan kontra karena gue membaca banyak komen-komen termasuk di postingan di media sosial gitu kayak lo ngapain pada ngeributin sih duit orang dia mampu gitu loh. Dia mampu ya udah bayar aja gitu. Menurut gue itu kayak agak-agak lo tuh nggak sensitif ya gitu. Karena buat gue gini, sepak bola itu adalah olahraga yang dimainkan oleh manusia dan ditonton oleh manusia gitu. Ya dan diselimuti isu-isu kemanusiaan lainnya. juga gitu. Makanya kemudian ketika tragedi Kanjuruhan terjadi itu bukan tragedi sepak bola, itu adalah tragedi kemanusiaan gitu. Dengan kayak gitu kan harusnya sepak bola ini nggak punya tembok sama penontonnya gitu loh, nggak membiarkan pemain-pemainnya ini kayak hidup di dalam gelembung gitu.
gue orang yang tinggi karena gue dibayar mahal gitu. Enggak, lo tuh tetap manusia juga gitu, walaupun lo dibayar lebih mahal gitu. Dan gue ngerasa bahwa ketika ada orang-orang yang punya duit dan seenaknya, lo bisa gue bayar, gue punya kok gitu. Itu nggak sensitif menurut gue, karena lo bayangin itu kalau dirupiahin berapa, 1,6 triliun ya tawarannya buat Kylian Mbappe. Let's say berapa banyak sih orang yang dalam hidupnya bisa melihat 1 miliar? Nggak banyak gitu loh. Orang biasa nggak banyak yang bisa ngelihat duit 1 miliar dalam hidupnya. Let alone 100 juta yang kalau misalkan dirupiahin Mbappe dapat dalam berapa? Sejam mungkin. Kalau dari tawarannya si Al Hilal kemarin itu gitu. Juta. Iya gitu. Nggak banyak orang kayak gitu. Sementara ini mungkin agak terlalu jauh ya. Ini agak serius sedikit. Sorry. Sok kerja sis warrior. Sorry. Sok kerja sis warrior. Gue dikatain SJW tapi enggak. Ini serius. Nggak lama setelah beritanya Mbappe ditawar 1,6 triliun sama Al Hilal itu, gue makan di Blok M jam 10 malam. Itu nggak jauh dari taman bacaan itu yang melingkar itu yang di dekat terminal. Gue agak jalan di lorongnya, Jer gitu. Gue jalan di lorongnya Blok M itu kalau malam jam 10 tuh agak gelap karena banyak toko-toko udah tutup. Di salah satu sudut lorong itu ada bapak-bapak duduk meringkuk. Di depannya dia itu ada timbangan. Di timbangannya itu ada tulisan 2.000 sekali timbang. Lu bayangin, Jer, kalau didengar berita Mbappe. Ada orang yang bisa dengan mudahnya dibayar 1,6 triliun sementara di depan mata gua. Orang mungkin akan nganggap kejauhan, tapi menurut gua enggak gitu, karena ini situasinya hidup manusia gitu. Kalau buat gua ya, di depan mata gua ada orang yang nyari 2.000 aja susah. Sekarang lo mikir, mana ada orang keluar, ya gua nggak tahu ya. Berapa banyak sih orang yang keluar untuk gue pengen nimbang di luar gitu loh. Dia bapak-bapak itu mengharapkan 2.000 rupiah dengan sekali nimbang badan gitu. Ya akhirnya gue bilang, Pak saya mau nimbang badan. Wah, gitu maksud gue loh. Backsound heal the world. Nah enggak. Maksud gue gue nggak tahu ya, mungkin orang ya sepak bola hiburan bla bla bla. Menurut gue sepak bola tuh makin kesini tuh pemain-pemainnya juga kadang-kadang ngerasa udah bintang, gue udah ngerasa dibayar mahal, gue ngerasa berjarak. Lo manusia biasa juga men gitu. Dan sebenarnya PR Saudi kan bukan cuma datangin pemain gitu. Bahkan dari segi simpel aja misalnya yang gue lihat yang udah sebenarnya kelihatan infrastruktur aja. Mereka dari 16 tim ya, 7 itu punya stadion di bawah 20.000. Kebanyakan 10.000. Bahkan ada tim Al Batin namanya, dia 6.000. Bahkan biasanya cuma 3.000-an yang ngisi. Jadi itu juga hal yang bisa dibenahi kan. Maksud gue kalau lo emang mau jadi negara yang jadi maksud gue daripada lu bermewah-mewah gitu, kan? Gue punya duit gue punya duit bisa bayar 700 juta euro buat satu orang. Kenapa nggak lu buat stadion, buat apa namanya infrastruktur? Karena kalau pengen merapikan image lu buat kemanusiaan deh gitu. Enggak, mas gue bangun itu kan juga bikin lapangan pekerjaan banyak untuk orang gitu di situ loh. Ya kan. Lu kalau ingin memperbaiki citra gitu ya, ingin membuat citra bagus, ya gue tahu ini semua pada akhirnya bisnis gitu ya. Gue tahu ini semua pada akhirnya bisnis. Kenapa lo nggak membuat sepak bola ini lebih baik gitu, menjadi antitesisnya sepak bola Eropa, yang mana sepak bola Eropa makin kesini kan makin kayak pasir bebas gitu ya. Kapital. Nggak ada batasan buat biaya transfer, nggak ada batasan buat gaji. Pokoknya makin lu punya duit ya udah bayar aja gitu. Kenapa Arab Saudi nggak jadi antitesis itu? Malah ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan kan Saudi nggak punya FFP bahkan. Ya itu dia makanya. Jadi pada akhirnya emang kalau kemarin Gary Neville sama Jamie Carragher bilang bahwa Arab Saudi merusak sepak bola, gue nggak setuju. Mengkritik Arab Saudi boleh, tapi yang merusak sepak bola adalah karena sepak bolanya sendiri nggak punya sistem untuk menekan hal-hal kayak gitu. Ya dibiarin aja makin gede, biaya transfer nggak ada batasan, gaji nggak ada batasan, ya udah pada akhirnya orang yang ngerasa bahwa gue punya duit kok gue bisa bayar gitu. Itu yang rusak, sistemnya nggak ada gitu. Bukan ketika kemudian ada Arab Saudi datang gitu kan ya, karena dia ngerasa wah ada kesempatan nih gitu loh. Banyak dari lo gitu. Iya, tuh lu juga banyak Roman Abramovich siapalah gitu kan. Karena itu kalau ngomongin sports washing, bagaimana mereka mengemas ini juga terlihat dari namanya kan. PIF itu kan Public Investment Fund. It's for public. Ini untuk kepentingan kita semua loh, untuk liga kita loh. Karena gitu kan. It's just for fun. Iya, maybe it's for fun. Ya gitu. Jadi kalau misalnya lo punya pendapat juga soal Saudi versus MLS, atau mungkin pandangan pribadi soal Saudi Vision, Saudi Pro League, dan juga manuver-manuver di cabang olahraga lainnya, dan juga pemain-pemain yang didatangkan, apalagi mungkin yang datang adalah pemain jagoan lo, gitu ya. Ada gak sih fansnya Jordan Henderson gitu? Ada. Ronaldo ada pasti ada, ya? banyak. Atau pemain lain fansnya si Brozovic. Pemainnya yang fans gue sekarang ngefans sama Segara Biru.
Wah itu ada tim bagus sama Inter Nusantara, coba dicari ya. Itu kira-kira dari episode kali ini. See you on the next Box to Box Football Show. Kita belum bikin kredit ya.